Ya, webinar kali ini mengambil judul Seamless Data Integration and Interoperability in ArcGIS Pro, di mana akan dibahas mengenai kapabilitas dari ArcGIS dalam mendukung berbagai macam format data dan juga kemampuannya secara cepat mengintegrasikan beragam macam data tersebut seperti itu. Nah, webinar kali ini juga akan menampilkan beberapa demonstrasi secara lengkap begitu ya, dan alur kerja integrasi data mulai dari persiapan, kemudian analisis evaluasi, hingga membuat data tersedia untuk berbagai macam hal seperti visualisasi, eksplorasi, dan juga analisis di ArcGIS Pro. Ya, saya perkenalkan presenter webinar pada siang hari ini, yaitu Mas Yanuar Aji Nugroho atau biasa dipanggil Mas Aji. Beliau adalah Data Platform Engineer di Esri Indonesia. Sebagai seorang ekspertis di bidang GIS dan penginderaan jarak jauh, lulusan Master of Engineering Geomatika dari Universitas Gadjah Mada, beliau berpengalaman luas di sektor pertambangan dan pemerintahan. Mas Aji juga memperoleh sertifikasi, salah satunya dari Microsoft sebagai Data Engineer. Baik, langsung saja. Halo Mas Aji, apakah masuk? Halo. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Aji sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama lagi, saya langsung saja menyerahkan presentasi ini ke Mas Aji. Baik, silahkan Mas Aji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji. Kali ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana integrasi data geospasial dan interoperabilitas dari ArcGIS platform. Mungkin sebagai awalan membahas mengenai data integrasi, tentunya pada saat kita akan mengintegrasikan data, ada berbagai masalah yang kita hadapi, ada berbagai tantangan yang kita akan temukan pada saat memulai, pada saat sudah berjalan hingga akhir proses integrasi. Beberapa kendala tersebut diantaranya mengenai berbagai macam format data geospasial yang akan kita integrasikan. Beberapa format secara langsung sudah bisa dapat diintegrasikan di platform ArcGIS, namun beberapa di antara yang lain belum secara langsung dapat diintegrasikan. Contoh format yang cukup common atau cukup dikenal oleh kita, praktisi GIS, dan langsung bisa diintegrasikan di ArcGIS itu adalah shapefile dan geodatabase. Selain itu, terdapat juga format-format lain yang secara langsung bisa diolah menggunakan ArcGIS. Contohnya, untuk data raster itu ada ERS, ada BIL, ada ICW, dan masih banyak lagi. Selain format-format yang bisa secara langsung dikenali tadi, terdapat format tambahan, format lainnya yang mungkin secara langsung belum bisa dibaca oleh ArcGIS. Contohnya format mapinfo atau .tab, kemudian ada format Revit untuk objek 3 dimensi, ada format SEGY untuk data-data petroleum, dan masih banyak lagi. Berbagai macam format ini tentunya harus kita bisa handle pada platform yang kita gunakan sehingga proses integrasi dapat berjalan. Challenge yang kedua mengenai data quality, karena sumber data yang akan kita integrasikan ini berbagai macam, tentu kualitas datanya berbeda-beda, format datanya berbeda-beda. Kita perlu mengetahui sejauh mana data tadi dapat diolah secara langsung, apakah perlu proses cleansing, apakah perlu proses standaran skema, sehingga integrasi dapat berjalan dengan lebih smooth nantinya. Termasuk juga apakah perlu proses validasi sebelum integrasi berjalan. Tantangan ketiga terkait berbagai macam sistem di luar
RJS yang nanti akan kita gabungkan dan akan kita integrasikan di sini, itu juga perlu kita perhatikan apakah komunikasi antar sistem tadi dapat berjalan secara langsung atau kita perlu melakukan konfigurasi lebih lanjut. Terakhir mengenai konsep otomasi, proses integrasi ini tentunya tidak kita lakukan satu kali saja. Ada pekerjaan-pekerjaan sifatnya berulang. Apabila integrasi ini tidak didukung dengan adanya otomasi proses, tentu akan memakan waktu dan pekerjaan tadi yang sifatnya berulang. Selanjutnya mengenai format data, ada berbagai macam format yang disupport oleh RJS platform, mulai dari data unstructured, contohnya seperti JSON, data tabular, ada TXT, ada CSV, Excel, dan macam sebagainya. Kemudian LiDAR, data terrain, data imagery, voxel layer, vektor, 3D, CAD, BIM, termasuk big data, data real time, dan multidimensional. Semua ini dapat kita integrasikan ke platform RJS, dan pada saat integrasi ini sudah berjalan, semua format data tadi dirubah menjadi sebuah service. Proses integrasi akan berjalan lebih seamless lagi, dan kita akan membentuk suatu geospasial infrastruktur dan komunikasi antar service tadi akan lebih mudah lagi, baik di dalam platform ArcGIS maupun keluar platform ArcGIS. Berlanjut mengenai bagaimana proses integrasi, solusi integrasi yang ditawarkan oleh ArcGIS dari challenge-challenge yang sudah kita hadapi tadi. Yang pertama, solusi menggunakan ArcGIS product, di mana beberapa format data yang secara langsung bisa dibaca itu langsung bisa diintegrasikan menggunakan platform ArcGIS, atau mungkin pada saat kita memiliki service dengan format OGC seperti contohnya WMS, WCS, WMTS, WFS, dan lain sebagainya, itu juga secara langsung bisa dapat diintegrasikan. Kita bisa menarik service tadi, tentunya catatannya service tadi harus bersifat publik. Apabila ada service yang bersifat private atau restricted, tentu butuh proses autentifikasi untuk dapat mengaksesnya. Selain itu, beberapa database seperti contohnya seperti contohnya SQL Server, Postgre, Oracle, itu juga bisa secara langsung diintegrasikan ke ArcGIS. Selain itu mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang menggunakan MySQL. MySQL juga bisa diintegrasikan, namun di sini butuh tambahan driver oleh DB atau ODBC. Nanti dari penambahan driver ini, integrasi menggunakan MySQL bisa berjalan. Selain RCS product, kita juga menyediakan solusi dengan sistem add-in atau ekstensi. Sifatnya bisa disediakan oleh SI partner ataupun dikembangkan secara mandiri oleh customer. Apabila kita ingin menggunakan solusi yang disediakan oleh RC partner, kita cukup berlangganan ekstensi terkait atau jasa terkait. Nanti ada setelah ini ada sedikit saya singgung mengenai partnernya ada apa saja. Jika solusi akan dikembangkan oleh customer itu juga sangat memungkinkan, namun ada proses pengembangan yang harus dilakukan, itu menggunakan SDK yang sudah disediakan dalam bentuk bahasa Python, R, Net, Java, dan lain-lain. Nanti bisa dikembangkan secara mandiri untuk mendukung proses integrasi data.
Dan solusi ketiga untuk mendukung integrasi itu adalah ARSIS Data Interoperability Extension, di mana untuk solusi ketiga ini yang akan kita bahas lebih detail lagi, di mana prinsipnya ini adalah suatu add-on yang memudahkan proses integrasi di ArcGIS platform. Untuk integrasi menggunakan ArcGIS platform, ini contohnya ada suatu database SQL Server. Cara integrasinya cukup mudah. Kita awali dengan membangun koneksi ke dalam database tadi, instansinya di mana, kemudian autentifikasinya bisa kita pilih, apakah menggunakan autentikasi database, ataukah OS, atau autentifikasi yang lain. Pada saat proses autentifikasi sudah selesai dikerjakan, kita bisa langsung membaca semua record yang ada di database tersebut. Tadi ada SQL Server, ada Postgre, dan Oracle. Ini ketiganya sudah bisa secara langsung diintegrasikan dengan ArcGIS. Apabila ada database di luar ketiga tadi, contohnya MySQL, untuk integrasinya itu dibutuhkan setup driver ODBC. Dari proses ini kita bisa dengan cara yang sama membangun koneksi yang disebut oleh DB connection. Berikutnya mengenai integrasi yang disediakan oleh partner Esri. Ini contohnya ada Here dan GeoJob. Nanti kita bisa sistemnya berlangganan dengan menyesuaikan kebutuhan data kita, apakah disupport oleh partner terkait. Informasi lebih detail bisa Bapak Ibu cek ke website yang ada di barcode. Silakan Bapak Ibu coba scan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya saya akan coba membahas lebih dalam lagi mengenai integrasi data menggunakan ArcGIS Data Interoperability. Jadi seperti yang sudah saya singgung di awal, tantangan dari proses integrasi itu adalah sumber data yang beragam, lokasinya tersebar di mana saja, ada yang berbasis cloud, ada yang mungkin di intranet, ada yang bisa diakses via service, atau mungkin juga ada yang masih berupa file base. Dari data yang lokasinya tersebar dimanapun, formatnya beragam, kita akan mengintegrasikan dengan ArcGIS platform. Nah, untuk bisa melakukan hal ini dengan lebih mudah, itu dibutuhkan ArcGIS Data Interop sebagai pintu masuk dan juga sebagai pintu keluar, karena fungsi dari ArcGIS Data Interop ini memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi ke dalam dan keluar, atau disebut vice versa. ArcGIS Data Interop sendiri itu merupakan suatu ekstensi tambahan yang bisa kita tambahkan dari existing license yang sudah Bapak Ibu miliki. Pada prinsipnya Data Interop ini mendukung untuk proses pembuatan data pipeline ataupun juga ETL proses, di mana penggunaannya itu berdasarkan visual programming. Jadi Bapak Ibu dalam pengoperasiannya dilakukan secara drag and drop. Bapak Ibu bisa memanggil setiap fungsi yang disediakan. Kemudian untuk konfigurasinya beberapa sifatnya itu juga
seperti drop-down menu dan radio button. Jadi cukup mudah untuk pengoperasiannya, namun pada kondisi tertentu juga kita bisa lakukan advance konfigurasi dengan menambahkan beberapa kode seperti bahasa regular expression atau regex untuk bisa lebih secara fleksibel melakukan proses transform. Data interrupt dari ArcGIS itu mendukung untuk pembuatan ETL. ETL sendiri ini adalah extract, transform, dan load. Extract itu maksudnya kita membaca, kita men-scanning semua source data yang ada di input. Formatnya bisa berbagai macam, bisa file, bisa database, bisa service. Kita cukup mengatur di mana sumber data terkait yang akan kita integrasikan. Selanjutnya di bagian tengah ada proses transform atau proses pengolahan. Mungkin pada kebutuhan kita ada kebutuhan formatting data yang contohnya sebelumnya formatnya itu teks, kemudian mau di casting, dirubah formatnya menjadi number sehingga bisa memungkinkan untuk analisis statistik, atau mungkin sebelumnya teks dirubah menjadi date, atau mungkin sebelumnya datanya masih raw, kemudian kita melakukan agregasi. Datanya sebelumnya masih tabuler, kita mau merubah menjadi poin dan sebagainya macamnya. Di bagian tengah ini kita tambahkan proses-proses yang kita butuhkan untuk sifatnya menghasilkan sesuatu yang siap pakai di bagian akhir. Setelah proses transform selesai dilakukan, hasil akhirnya disimpan di bagian akhir atau disebut load. Hasil akhir sendiri itu bisa disimpan di berbagai macam storage, bisa lokal dalam bentuk geodatabase, bentuk save file, atau bentuk ekstensi software tertentu yang akan kita gunakan. Jadi sebelumnya misalkan ada data GIS mau dikeluarkan menjadi data yang spesifik untuk analisis di pertambangan tadi, kemudian di petroleum atau di sektor sipil arsitektur, itu bisa kita atur di bagian load, di mana ekstensi yang disediakan cukup banyak juga. Manfaat dari data interrupt secara umum ada 3, di mana proses data migrasi, data integrasi yang berkelanjutan, dan akses penggunaan yang bisa diakses secara langsung dan eksplorasi data juga. Ketiga manfaat ini bisa kita dapat dari penggunaan ArcGIS Data Interrupt, mulai dari berbagai macam support data yang didukung untuk proses migrasi, kemudian ETL yang dilaksanakan secara batch processing, dan masih banyak hal lagi bisa dilakukan. Untuk penggunaan ArcGIS Interrupt, itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari tool analisis di ArcGIS Pro, kemudian ada menu data interrupt. Dari data interrupt sendiri itu menyediakan 3 submenu, ada data interrupt workbench, data inspector, dan data translator. Selain itu, untuk akses secara cepat, Bapak Ibu juga bisa menggunakan dari toolbox data interoperability tool. Ada tool quick export dan quick import. Untuk penggunaannya itu diawali dari instalasi tadi add-on data interrupt, dan tentunya sudah memiliki license data interrupt karena ini adalah tool tambahan. Kurang lebih terdapat 443 format yang didukung oleh data interrupt, ya baik itu untuk kebutuhan membaca ataupun menulis. Tadi untuk membaca itu di bagian
ekstrak, kemudian menulis itu di bagian load, kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita. Nanti masuk ke sesi demo, terdapat beberapa demo yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, mengenai bagaimana melakukan konversi secara sederhana. Untuk contoh yang pertama, terdapat suatu data geospasial berekstensi tab. Ini merupakan data dari Mapinfo. Kita akan melakukan konversi dari data Mapinfo ini menjadi geodatabase. Terdapat beberapa pilihan untuk menjalankan data interop. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya dari toolbox ARSIS Data Interop, kemudian dipilih tool Quick Import, kemudian definisikan di mana lokasi inputnya dan outputnya. Selanjutnya jalankan proses, dan dari proses ini kita dapat memperoleh file baru berekstensi ke database yang sebelumnya tadi dari Mapinfo. Hasilnya seperti ini. Semua informasi dapat kita peroleh dengan cukup mudah. Kemudian cara kedua, kita menggunakan data translator yang merupakan salah satu bagian dari data interop. Fungsi data translator ini untuk secara cepat membaca isi data tanpa melakukan konversi. Kalau di proses pertama tadi, kita baru akan bisa melihat hasilnya setelah ada proses penyimpanan file. Namun di data translator, tanpa melakukan proses penyimpanan, kita bisa langsung membaca isi data yang akan kita lakukan integrasi. Ini contohnya langsung dibaca dari data tab, kita bisa melihat bagaimana geometrinya, isi atributnya, bahkan kita juga bisa mengatur tampilan visual dari data yang akan kita integrasikan. Selanjutnya untuk cara ketiga, itu kita bisa membuatnya menjadi suatu data pipeline. Kita bisa mengatur di bagian read dan write. Read-nya kita definisikan source-nya tadi sebagai data tab, kemudian writer-nya itu geodatabase, kemudian eksekusinya kita bisa set apakah itu berjalan di dalam tool ARSIS Data Workbench, maupun kita juga bisa jalankan seperti kita memanggil ARSIS Toolbox. Bahkan kita juga bisa melakukan pemanggilan data ini dari proses lain, seperti misalkan dipanggil ke sebuah task scheduler. Kendala, saya coba share lagi. Ya, mohon maaf, saya lanjutkan lagi untuk penyampaian demonya. Ya, ini adalah tampilan dari data pipeline untuk integrasi data
tab ke Geodatabase. Di bagian kiri ini adalah menunjukkan input data, kemudian di bagian kanan ini outputnya. Untuk menjalankannya kita bisa klik run, kemudian ada proses streaming data yang berjalan, atau opsi kedua kita bisa memanggilnya sebagai geoprocessing tool. Jadi penggunaannya dikembalikan lagi sesuai bagaimana konfigurasi yang kita memudahkan untuk kita. Baik, untuk demo kedua ini mengenai isi integration. Pada demo pertama tadi kita sudah coba melakukan integrasi dari filebase.tab menjadi geodatabase. Untuk kesempatan kali ini sumber datanya itu adalah sebuah data yang kita akses menggunakan API. Datanya berformat JSON. Data ini akan kita lakukan integrasi dari source data dan outputnya akan kita publish ke dalam suatu layer data di ArcGIS Online. Untuk menjalankannya, kita buat suatu data pipeline menggunakan ArcGIS Workbench. Gambarannya seperti ini. Kalau di awal tadi itu cukup sederhana, hanya menentukan sumber dan output atau ekstrak dan load saja. Namun di kesempatan kali ini terdapat proses transform yang bersifat serial dan ada beberapa bagian, mulai dari awal membaca sumber data di source data tadi. Kemudian proses selanjutnya adalah mendapatkan autentifikasi dari portal sebagai target output yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil proses integrasi. Kemudian di pengolahannya itu ada beberapa proses juga. Kita mendefinisikan skema, kemudian kita menambahkan informasi postcode untuk informasi lokasinya. Dan setiap pengaturan translator itu konfigurasinya cukup mudah. Kita hanya mendefinisikan tipe dan formatnya seperti apa. Gambarnya seperti ini. Setelah kita selesai melakukan setup proses ETL, kita bisa menjalankannya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ada status yang berubah di setiap line penghubung antara setiap proses transform dan selanjutnya. Itu menunjukkan bahwa terdapat aliran data yang sudah berjalan. Jumlahnya akan menentukan banyaknya data yang kita olah. Apabila jumlah data dari awal sampai akhir itu sama, itu menunjukkan bahwa semua data bisa kita olah, kita baca, kita simpan di output di bagian feature layer di AGOL, ArcGIS Online. Hasilnya bisa kita lihat tampilannya akan seperti di ArcMap ArcGIS Pro tadi. Setelah data berubah menjadi service, kita bisa mengaksesnya baik dari platform ArcGIS Online ataupun Enterprise maupun dari ArcGIS Pro.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk demo ketiga mengenai bagaimana merubah ETL proses dari data interrupt menjadi sebuah geoprocessing service. Saya lewati saja. Jadi dari suatu proses kita akan mendapatkan report history, kemudian dari history tersebut kita bisa lakukan proses publishing menjadi suatu geoprocessing tool. Sama prinsipnya seperti mempublish suatu layer menjadi service, kita tentukan target dari portal maupun Agel sebagai target kita, kemudian kita lengkapi informasi nama dan lain-lainnya, summary, tag. Pastikan juga sebelum melakukan publishing, lakukan analyze apakah konfigurasi kita itu dapat diterima sebagai suatu bentuk service geoprocessing. Pada saat proses geoprocessing tersebut selesai dilakukan, kita bisa menjalankan geoprocessing ini sebagai suatu service maupun sebagai suatu tool di ArcGIS Pro. Contohnya cara memanggilnya. Ya, untuk demo terakhir mengenai integrasi AI Assistant dengan data interrupt, di mana dari integrasi ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan konfigurasi kode di dalam proses translator. Contohnya, kita akan bekerja di sebuah database, kemudian kita akan memanfaatkan AI Assistant ini untuk membantu kita membuat suatu SQL query. Jadi kita masukkan kondisi seperti apa yang kita butuhkan untuk dirubah menjadi SQL query. Kemudian dari kondisi tersebut kita masukkan ke kolom prompt seperti kita layaknya menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI lainnya. Dari AI Assistant ini kita akan memperoleh jawaban berupa query yang kita butuhkan berdasarkan prompt yang kita isi. Ini contohnya, temukan IP di komputer dan lokasi geografis dari IP tersebut. Dari bahasa manusia ini nanti AI Assistant akan mengkonversinya menjadi SQL query dan kita bisa manfaatkan untuk membantu dalam pengisian transform di ETL proses yang akan kita buat. Setelah melengkapi SQL query, kita tinggal tentukan di mana outputnya akan disimpan. Dan seperti contoh demo-demo yang sebelumnya, kita akan bisa mendapatkan hasil akhir berupa data yang kita butuhkan dari query terkait tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai sini bisa saya sampaikan mengenai data integrasi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aji atas presentasinya, sangat menarik gitu ya. Baik, sebelumnya saya coba merangkum begitu ya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Aji. Begitu tadi juga dijelaskan mengenai berbagai macam format begitu ya, perlunya data quality juga, kemudian kemampuan integrasi dari ArcGIS Interop ini sangat powerful begitu ya, dan juga bisa diintegrasikan dengan berbagai macam data gitu ya, variasi data dari data tabular, tadi juga disebutkan ada data point cloud gitu, serta data BIM dan lainnya. Tadi juga dijelaskan berbagai macam cara begitu ya dalam mengintegrasikan data, bisa melalui ArcGIS product, kemudian ada product add-ins dan extension-nya, kemudian juga ArcGIS Data Interop Extension, ataupun melalui Python script atau custom code extension, seperti itu. Nah, baik, masih ada waktu begitu ya untuk Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A. Begitu, jadi silakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan via chat melalui panel questions yang ada di panel GoToWebinar seperti yang tertera pada gambar begitu ya. Sebelum pertanyaan dijawab begitu ya oleh Mas Aji, saya informasikan pula bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berdiskusi lebih dalam atau memerlukan customized solutions, silakan bisa di-scan QR code yang tertera begitu ya untuk menghubungi tim solusi spesialis kami dengan men-scan QR code yang ada begitu. Baik, saya coba langsung bacakan Mas Aji ya pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Baik, ini ada dari Bapak Muhammad Isa begitu ya pertanyaannya, apakah tools yang didemokan tadi membutuhkan lisensi tambahan, gimana Mas? Baik, sebelumnya terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Isa. Untuk requirement dari data interop itu membutuhkan license tambahan, license terpisah, data interoperability namanya. Itu bisa dibeli terpisah dari produk utama. Selain itu, requirement lain adalah ada aplikasi tambahan yang harus diinstal juga, namanya juga data interop. Seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab. Semoga menjawab untuk Bapak Muhammad Isa. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Kurniawan Basuki, apakah memungkinkan geoprocessing services mengambil source data local file di dalam folder user dan menghasilkan data berupa file geodatabase di local folder user juga? Baik, dari Bapak Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan atas pertanyaannya. Untuk penggunaan geoprocessing service untuk mengolah suatu data itu sebetulnya tidak terikat apakah data tersebut berada di lokal ataupun data yang berbentuk service. Namun yang perlu diingat di sini, penggunaan geoservice ini kita harus definisikan terlebih dahulu, dia bisa membaca file tipe apa, kemudian dalam penggunaannya sedinamis apa, kita juga perlu memikirkannya apakah geoprocessing ini itu di-set hanya satu kebutuhan, maksudnya satu waktu, satu kondisi, dia hanya bisa membaca file di suatu lokal dengan ekstensi A, nama filenya ini, atau kita buat lebih fleksibel lagi, dia membaca dimanapun source itu yang dilihat ekstensi filenya. Kalau solusi kedua tadi yang dibaca itu ekstensinya, ini akan lebih mudah, tidak mengenal di mana file yang akan kita olah itu berada. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Haji atas jawabannya. Cukup banyak ini Mas Haji ya, jadi saya bacakan lagi ya. Ini ada Bapak Irfan gitu ya, dari pertanyaannya, apakah data Segi atau Segway gitu ya, nah itu bisa dengan plugin ini gitu, seperti itu Mas Haji. Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya Pak.
untuk SXY itu bisa Pak memungkinkan, merupakan salah satu ekstensi yang bisa dibaca maupun ditulis menggunakan ekstensi data interop. Baik, terima kasih Mas Haji, semoga menjawab Bapak Irfan. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Dani. Apakah proses data interop tersebut bisa diotomasikan, misalkan berdasarkan waktu atau berdasarkan data input yang baru masuk akan menjalankan workflow data interop tersebut. Selain itu, apakah data interop mendukung analisis spasial seperti spatial join dan analisis lainnya? Silakan Mas Haji. Baik, ada dua pertanyaan berarti ya, bagaimana prosedur menjalankannya dan kedalaman dari proses analisisnya itu memungkinkan apa saja. Yang pertama, untuk proses menjalankan itu sangat memungkinkan berbasis scheduler. Apakah scheduler tersebut dipanggil ke dalam sebuah fungsi Windows, jadi ada suatu server yang dipasangkan scheduler, kemudian scheduler tadi memanggil geoprocessing tool yang tadi dibuat pakai ArcGIS Data Interop Workbench. ArcGIS Data Interop Workbench ini kita simpan sebagai Python standalone file, kemudian task scheduler dikonfigurasi untuk memanggil Python file tadi. Itu memungkinkan untuk dijalankan secara scheduler. Atau jika kita menggunakan data interop server, itu bisa juga. Jadi data interop ini sebenarnya ada dua, Pak. Ada versi desktop dan ada versi server. Kalau kita menggunakan versi server, itu kita bisa pasang menggunakan fitur di namanya data interop flow. Itu di situ lebih mudah lagi untuk konfigurasi schedulernya. Atau jika tidak menggunakan keduanya, dari ETL proses data interop tadi, kita bisa publish menjadi sebuah service, kemudian service ini kita panggil API-nya, kita bisa pasang ke dalam suatu tool atau kita bisa panggil API tadi sesuai kebutuhan kita. Jadi penggunaannya cukup fleksibel, Pak. Bisa scheduler, bisa dijalankan langsung atau opsi yang lainnya. Terus yang kedua, terkait analisis, di dalam tool translator itu ada proses join. Penggunaannya bisa via tool translator dari data interop ataupun data interop sebenarnya posisinya kita fungsikan sebagai converter data dari A menjadi B, kemudian mungkin proses join bisa kita pasang di alur yang lain menggunakan model builder. Opsinya cukup banyak, Pak, fleksibel sesuai kebutuhan kita. Baik, apakah sudah menjawab Mas Haji? Ya, semoga sesuai. Baik. Baik, satu lagi mungkinnya karena keterbatasan waktu juga, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir dari Pak Doni Setiawan. Mungkin pertanyaannya hampir mirip begitu ya dengan pertanyaan sebelumnya, tapi saya bacakan aja gitu ya. Jika ada penambahan data dengan format yang sama, apakah kita perlu mendefinisikan lagi atau langsung dapat running menggunakan data pipeline yang sudah dibuat? Lalu apakah bisa dibuat scheduler untuk mengaktifkan transformasi datanya? Dan apakah pipeline data transform ini bisa dipublish sebagai Go Processing Services? Seperti itu, Mas Haji. Oke. Tadi mungkin yang pertanyaan terakhir dulu, apakah bisa menjadi Go Processing Service, itu sangat memungkinkan. Tadi prinsipnya di demo ketiga dari hasil running ETL proses itu akan kita bisa langsung publish menjadi suatu service. Kemudian terkait mekanisme penambahan data ya tadi ya. Itu di bagian akhir, di bagian load, itu kita bisa pilih apakah sifat datanya itu append jika ditemukan, jadi kita bisa pasang suatu kondisi, pilihannya itu ada 3 kalau nggak salah. Jika format atau skema datanya itu sama, maka sifatnya akan append.
Apabila terdapat skema data, itu kita bisa juga sesuaikan pengaturannya itu menjadi perubahan skema. Jadi tanpa harus mempublish sebagai suatu service baru atau menyimpannya menjadi file yang baru, itu kita bisa set penyesuaiannya tadi, apakah append, apakah merubah skema data di outputnya, itu bisa dimungkinkan seperti itu. Terangkit ya, maaf namanya terangkit. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji. Semoga menjawab Pak Doni atas. Baik, sudah terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena keterbatasan waktu juga, saya akhiri sesi pertanyaan pada siang hari ini. Ya, saya ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung ke community WA group kita, bisa langsung men-scan QR code yang tersedia di layar Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi terupdate dari Esri Indonesia seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Sekedar mengingatkan kembali, sesi DLO webinar ini kami rekam dan nantinya hasil rekaman akan dikirim ke email Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Pada kesempatan ini juga saya menginformasikan bahwa acara webinar Directions Live Online selanjutnya akan diadakan kembali pada tanggal 4 Juli yang akan mengangkat topik mengenai ArcGIS Maps SDKs for Mobile Application Development. Untuk itu, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian dapat berlangganan dengan men-scan QR code agar kami dapat mengirimkan undangan kepada Bapak Ibu sekalian via email begitu ya untuk webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.